Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Nawas memergoki Abu Jahil mau mencuri. Abu Nawas dikenal sebagai orang yang sangat sederhana. Sayangnya dia memiliki tetangga yang tiada henti-hentinya memusuhi, yakni Abu Jahil. Setiap kali Abu Nawas membeli suatu barang, Abu Jahil merasa panas. Ia tidak suka melihat tetangganya itu bahagia dengan barang baru yang ia miliki. Pada suatu hari Abu Nawas membeli sebuah lonceng, lalu menempelkannya di depan pintu rumahnya. Bila ada orang yang hendak bertamu tidak perlu lagi mengetuk pintu, cukup hanya membunyikan lonceng tersebut. Melihat akan hal itu, hati Abu Jahil pun merasa panas. Sombong sekali Abu Nawas, beli lonceng saja ia pamer, ucap Abu Jahil. Abu Nawas yang menangkap gelagat dari Abu Jahil malah sengaja menggodanya. "Wahai Abu Jahil, lihatlah, aku punya lonceng warisan leluhurku," teriak Abu Nawas. Mendengar teriakan dari Abu Nawas membuat Abu Jahil semakin kesal. "Dasar kau tukang pamer Abu Nawas," balas Abu Jahil. Padahal Abu Nawas sama sekali tidak ada niatan untuk pamer. Abu Jahilnya saja yang merasa dengki dengan Abu Nawas. Akibat rasa iri itu, Abu Jahil ingin membalas perlakuan dari Abu Nawas. Lalu muncullah di benaknya niat untuk berbuat jahat. "Aku akan mencuri lonceng Abu Nawas, lalu aku akan membuangnya ke hutan biar dia tahu rasa," pikir Abu Jahil. Ternyata niatan dari Abu Jahil ini bukan niatan omong kosong saja. Saat tengah malam tiba, ia benar-benar melakukan aksinya. Dengan berjalan mengendap-endap, Abu Jahil mendekati pintu rumah dan berusaha mencongkel lonceng yang menempel di pintu Abu Nawas. Akan tetapi saat loncengnya tersenggol, langsung berbunyi hingga membuat Abu Nawas terjaga dari tidurnya. "Siapa di luar malam-malam begini?" teriak Abu Nawas. Mendengar akan hal itu, Abu Jahil langsung kabur meninggalkan rumah Abu Nawas. "Kurang ajar, hampir saja aku ketahuan Abu Nawas," ujar Abu Jahil. Meski Abu Jahil hampir ketahuan, Abu Jahil tidak mau menyerah juga. Malam berikutnya ia mencoba kembali mencuri lonceng pintu Abu Nawas. Kali ini dia lebih hati-hati lagi. Dan saat memegang lonceng tersebut kembali mengeluarkan suara. "Siapakah di luar?" teriak Abu Nawas. Mendengar teriakan dari Abu Nawas, Abu Jahil merasa panik dan langsung kabur lagi. Begitu juga malam-malam berikutnya, Abu Jahil tidak pernah berhasil mencuri lonceng milik Abu Nawas. Dikarenakan ia selalu gagal, Abu Jahil pun berpikir keras mencari cara lain. Dan lucunya yang terbesit di benaknya adalah Abu Nawas. "Bukankah Abu Nawas sangat cerdik? Aku akan tanya kepadanya," pikir Abu Jahil. Abu Jahil pun pergi menemui Abu Nawas. "Ada apa Abu Jahil? Tumben kau main kemari?" tanya Abu Nawas. "Aku mau tanya sesuatu Abu Nawas. Barangkali kamu tahu solusinya," tutur Abu Jahil. "Waladalah, kamu mau tanya apa?" tanya Abu Nawas lagi. "Menurutmu cara apa yang paling ampuh mengambil benda yang berbunyi agar tidak terdengar?" tanya Abu Jahil. Abu Nawas tidak menaruh rasa curiga sama sekali. Dia tidak tahu kalau benda yang dimaksud Abu Jahil adalah lonceng miliknya. Tapi Abu Nawas malah memberi solusi yang konyol.
Itu sih gampang Abu Jahil. Saat kamu akan mengambil benda tersebut, tutup kedua telingamu dengan kapas. Pasti kamu tidak akan mendengar suara apapun, jawab Abu Nawas. Sejenak Abu Jahil terdiam, lalu berkata di dalam hati, betul juga kata Abu Nawas, kenapa tidak terfikirkan olehku? Terima kasih Abu Nawas atas solusinya. Saya mau pulang, ucap Abu Jahil. Ia pun pergi meninggalkan Abu Nawas. Saat tengah malam tiba, Abu Jahil mulai beraksi sesuai saran dari Abu Nawas. Abu Jahil menutup kedua telinganya dengan kapas, lalu memasuki halaman rumah Abu Nawas. Ketika mengambil lonceng yang menempel di pintu rumah Abu Nawas, Abu Jahil tidak mendengar suara apapun. Akhirnya aku berhasil juga, ucap Abu Jahil kegirangan. Namun saat ia hendak membawa loncengnya, tiba-tiba dari belakang pundaknya ditepuk oleh seseorang. Sontak saja Abu Jahil terkejut, apalagi ketika menoleh ke belakang ternyata orang tersebut adalah Abu Nawas. Ada apa ini? Kok aneh sekali. Kenapa Abu Nawas bisa mendengarnya? Padahal aku tidak mendengar bunyi apapun. Batin Abu Jahil keheranan. Melihat tingkah Abu Jahil ini, Abu Nawas pun tertawa. Kemudian membuka kapas yang menempel di telinga Abu Jahil. Ngapain kamu mencuri loncengku Abu Jahil? Tanya Abu Nawas. Bukannya menjawab, Abu Jahil malah kabur sambil melempar lonceng di tangannya. Tawa Abu Nawas pun kembali pecah melihat kekonyolan dari Abu Jahil. Tentu saja aku bisa mendengar suara lonceng. Telingaku kan tidak ditutup dengan kapas seperti Abu Jahil, teriak Abu Nawas. Kurang ajar kamu Abu Nawas. Dia telah mempermainkanku. Awas kamu nanti, gerutu Abu Jahil. Demikian cerita yang kocak dan singkat dari Abu Nawas yang bisa kami sajikan. Dan jangan lupa untuk mendukung channel kami agar berkembang ke depannya dengan cara menekan tombol like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.